Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Belum ngopi hari ini karena sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Pesan saya sebelum ini ya, sebelum bikin kopi, soal corona atau COVID-19. Ini pesan saya nih, kalau misalkan salah satu kalian ada yang bersinggungan dengan orang yang positif COVID, make sure kalian pulang ke rumah pakai masker, langsung mandi, jaga jarak selama 10-14 hari. Jaga jarak sama semua orang, jangan berinteraksi, tidur misah. Jadi udah langsung isolasi mandiri di rumah. Itu tujuannya adalah buat kebaikan kita semua, buat kebaikan orang rumah. Lalu kalau misalkan dites swab serumah, make sure semuanya pakai masker di rumah, jaga jarak, jangan sampai berinteraksi sampai hasilnya keluar. Kenapa? Kalau kalian tetap berinteraksi, hasilnya belum keluar, lalu kemudian hasil keluar dan salah satu diantara itu ada yang positif, jadi tes swab yang kemarin tuh nggak valid karena kalian sekarang berinteraksi setelah tes swab tapi hasilnya belum keluar. Jadi tolong diperhatikan semua itu. Buat apa? Buat memutus mata rantai semuanya supaya lebih aman. Oke, itu pesan saya. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, karena kalau enggak kita nggak bisa menghentikan semua itu ya. Saya akan ngopi sore ini. Kopinya saya menggunakan single origin. Udah lama nggak dapat single origin, nggak beli single origin. Oke, gedein. Nah, sekarang saya lagi pindah ke rumah. Aduh, azan. Dengeran nggak? Ya udah, tunggu azan dulu ya. Oh enggak, azannya sayup-sayup kok. Oke. Jauh ya. Sambil nggak apa-apa, sambil dengerin azan kita sambil buka smoking barrel. Yes, jeng jeng. Tunggu azan dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Azannya udah kelar, udah komat. Mari kita lanjutkan bikin kopi sore ini di sisa hujan. Setelah sekian lama akhirnya saya punya single origin ya. Hampir mau sebulan saya nggak bisa menikmati kopi, belum nemu lagi kopi yang enak maksud saya. Saya ditemenin sama, nggak nyampe sebulan sih. Oke, saya tutup dulu. Saya ditemenin single originnya itu adalah sama si blend kopi susu punya Shoot Made in the Head. Itu adalah blend kopi susu pengalengan, WOS dan Robusta natural. Kita akan coba ini Ethiopia. Jadi saya masih penasaran dengan si Ethiopia. Buku Saisa Ethiopia natural. Notesnya raspberry, candy, bergamot, caramel, black tea finish. Kayaknya menarik nih kalau ada black tea finishnya. Sip, kita akan cobain. Ini harganya 160.000. Roastednya 14. Sekarang sekarang tanggal berapa ya? Lupa saya nggak ingat tanggal. Oke, kita akan buka. Kita akan intip binnya ya. Masih ada komat. Kita cium dulu aromanya bersama aroma hujan.
Aromanya delicioso mafioso. Tapi kita lihat binnya, apakah binnya menarik? Binnya menarik ya? Kita akan cek binnya menarik atau enggak di sebentar ya. Udah, kita cek ya sambil nunggu air panas. Binnya kecil banget. Wah, tiny bin. Ya ampun, super kecil binnya. Binnya kecil banget, natural. Ini kalau ya sebentar ya, komat dulu ya. Oke, lanjut. Udah selesai si komatnya. Kita akan lanjut membahas tentang, saya tadinya mau membahas tentang satu sesi khusus soal si kopi-kopi yang dari Ethiopia, tapi sekalian aja ya membahasnya. Saya beli buku Saisa karena memang saya masih intuit banget sama Ethiopia dan kopi-kopi dari Afrika. Tapi somehow kopi Etiopianya si Smoking Barrel buat saya masih di kategori dengan bin yang kurang bagus. Saya masih suka dengan binnya Guji Messina-nya si siapa ya? Si Rosework. Itu buat saya binnya perfect banget. Bagus. Saya kemarin nyaris beli binnya Kenya AA, harganya lumayan mahal tapi di Rosework, tapi saya memutuskan untuk beli si buku Saisa aja. Walaupun sebenarnya di si Smoking Barrel tuh ada juga Kenya AB adanya, Kenya AB harga 195.000. Oke. Kalau di daerah Afrika, kita bahas sekilas ya sebelum saya membrew ini. Kalau di daerah Afrika tuh ada kategori gradingnya menggunakan menggunakan huruf. Kalau di Indonesia kan 1, 2, 3, 4 sampai 10 mungkin ya. Kalau di Afrika itu, kalau di Amerika Latin tuh biasa menggunakan Supremo dan lain-lainnya, bisa gitu. Nah, tapi kalau di Afrika tuh biasa menggunakan huruf, jadi ada AA, ada AB, ada A, ada B, ada C, dan PB. PB itu Piberi bin, jadi bin lanang. Jadi bin yang udah paling kecil. Bin lanang mana? Oke, ini bin lanang. Sekali lagi, kok gampang? Kok suka ada temen nanya, kok gampang sih kan menentukan bin lanang? Gampang, bin lanangnya kayak gini nih. Mana sih? Nggak kelihatan nih. Bin lanang tuh bulat dan dia cenderung bin yang termasuk bin paling kecil hitungannya. Jadi kalau pakai screen grader, kalau kalian tahu, screen grader itu 8 sampai 20 range-nya. Jadi terbuat dari stainless steel, bolong-bolong. Jadi milimeteran nanti ditentukan 8 sampai 10. Jadi makin besar angkanya, makin kualitas kopinya makin oke. Jadi 8 itu adalah kualitas kopi bersih banget ya. Saya lagi pindah rumah masalahnya nih. Bentar ya. Perasaan tadi sepi-sepi aja. Kenapa tiba-tiba berisik banget ya? Tunggu deh, berisik banget. Udah sepi. Sampai di mana saya tadi lupa. Wajar. Gampang menentukan kopi Piberi. Dia tuh bentuknya bulat dan kecil, dan ini banyak banget Piberinya. Ini mengingatkan saya akan binnya Yirgachev yang bundlingannya si Rosework. Jadi kayak gini binnya kurang lebih. Buat saya kurang oke binnya. Jadi kalau misalkan masalah bicara kopi, ini sih kategorinya mungkin di kategori campur antara small bean. Kalau di Afrika tuh dia grade small bean tuh berarti di C ya.
small bean dan di Peaberry. Lalu mungkin ada beberapa bean yang campuran lainnya. Jadi ini kalau bicara bean, ini nggak pakai screen grader. Ini bean campur-campur kalau buat saya. Karena kalau bicara grader, grade 1, grade 2, grade 3, grade A, grade AB, grade apa, harusnya kopinya more or less, kopinya tuh homogen. Karena dia udah pakai screen grader. Kalau misalkan screen grader itu kan bolong-bolong, kita nuangin ke sini, dia akan, kopi yang paling besar akan berhenti di sini, lalu turun lagi, yang derasnya akan di sini, lalu turun lagi. Itu yang namanya grader. Harusnya yang namanya grader kan menentukan kualitas baik dari ukuran dan lain-lainnya. Terutama ukuran dulu sih. Grader itu menentukan ukuran. Nah, lalu dari situ kita bisa menghasilkan, dari grader ini kita bisa menghasilkan intensitas kopi yang sama, ukuran kopi yang sama, sehingga kita ketika di roasting dia akan menghasilkan kualitas roasting yang sama, level kematangannya. Nah, tapi kalau misalkan dari grade berapa sampai grade berapa dicampur, disatuin, yang kopong cepet matang, cepet gosong, yang shell cepet hitam, dan yang besar malah jadi nggak matang gitu. Ini untuk kualitas bean banyak dekafnya, banyak defeknya. Kalau saya dekaf banyak defeknya, banyak shell dan lain-lainnya. Jadi buat saya ini kategori saya bukan specialty. Jadi saya udah nyobain Nano Cala, mengecewakan. Lalu udah saya coba buku Saisa, juga buat saya mengecewakan. Beannya si Smoking Barrel mungkin kualitas untuk di Etiopianya kurang maksimal. Saya masih oke. Beannya si Nano Cala tuh sebenarnya more or less juga kecil-kecil ya beannya kalau kalian bisa lihat, dan roastingannya mentah. Lalu masih bagusan beannya si biri cerekannya Caswell, dan masih jauh bagusan Guji Messinanya. Jadi mungkin kalau Ethiopia saya akan beralih kiblatnya ke Rosework ya. Sementara ini tapi ini untungnya untuk kualitas aroma roasting enak, bukan mentah. Ada hawar-hawar aroma tehnya. Oke, kita akan cobain, kita akan brew. Itu sekilas tentang si kopi ya, Afrika. Mungkin nanti akan lebih intens lagi, tergantung kopi yang saya dapatkan. Kita akan timbang. Saya akan menggunakan gramasi saya akan di set di 18 ya. Banyakan. Oke, 18. Sip. Kita akan tutup dulu. Enaknya punya ada locknya kayak gini nih. Kalau saya suka nih dengan roastery yang ngasih lock manual kayak gini. Saya lebih suka pack yang kayak gini daripada yang pakai ziplock, suka bocor bagian atasnya. Notesnya seperti yang kalian lihat. Lalu saya akan menggunakan gilingan manual tentunya. Berisik ya, saya lagi pindah rumah nih, karena ada hal-hal yang nggak saya inginkan, you know lah. Kita tuang, lalu saya akan set di 1, 2, 3, 4, 5. Saya set di 5 ya. Sip.
Udah, aromanya enak. Beruntung output aromanya tuh lebih enak daripada si Nano Cala yang waktu itu aroma mentah. Roastingannya ini ada di light to medium, in between. Ini lumayan ada hentakan-hentakan. Sip, cepet juga ya. Oke, kita akan bikin. Saya akan tuang dulu air untuk membuang residu supaya rasanya tidak akan tuang. Oke. Nggak enaknya di sini adalah ini rame banget. Kenapa saya pakai masker? Ini rame banget di sini, jadi kurang khusyuk ya. Tapi nggak apa-apa karena memang saya mesti pindah rumah sementara karena ada hal seperti yang saya bilang dari pesan pertama bahwa kita mesti disiplin dalam masalah COVID. Kita akan bikin tuangan pertama. Saya kasih di 60. Nampak menarik, aromanya enak. Lalu kita akan proses. Saya langsung kasih 125. Aromanya enak, aroma black tea nya keluar. Pakai V60 pertama kali. Mungkin kalau pakai si Aeropress juga akan sama, dan Star Espresso Mirage juga akan sama. Aromanya enak. Akhirnya bisa mencecap aroma black tea dari kopi. Mantap. Oke, akan saya kasih lagi. Saya cuman akan ngasih sekitar, nanti output kopi saya nggak terlalu cewek-cewek, jadi saya akan kasih 200 di 18 gram ya, cukup. Aromanya enak banget, semoga bisa memberikan rasa yang mantul. Kita taruh di sini supaya nggak goyang-goyang karena banyak yang suka protes goyang-goyang. 18 gram, 200 ml air. Lalu si gilingan saya menggunakan One Zip Presso di circle ke-6, kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat lagi deh, circle ke-6.
Kita kasih air panas dulu, lalu kita buang ya. Oke, aromanya enak. Black tea nya keluar banget. Black tea nya kayak black tea nano cala ciri bereka, super dahsyat. Semoga hasilnya enak ya, kayak black tea nya si Jirkacek ya, sama-sama strong. Kita cobain dulu. Ini adalah seduhan saya ala-ala suka-suka, berisik banget. Saya tinggal di Depok, di satu kompleks. Lalu ada ipar saya tinggal di, bukan tinggal, beli rumah di. Pak lagi keluar kayak tadi Pak. Lagi keluar. Sama anaknya ya. Iya, ke arah sana sih tadi. Ya 15 menit lalu lah. 15 menit lalu. Ke arah kiri. Naik apaan? Jalan kaki sih ke kiri ya tadi ya. Oh, jalan kaki? Iya. Oh, kata tetangga aja katanya jalan kaki katanya. Ya, oke. Kita akan cobain. Aroma enak buat saya. 1, 2, 3. Ya, rasanya mirip Jirgachev, mirip biri cereka. Black tea-nya kenceng banget. Aduh, enak walaupun tadi impresi di binnya lumayan ngeselin. Tipis, saya memang di 200 ml, lalu si gram masih 18, jadi masih ada texturing bitternya di lidah, tapi tipis banget, nggak terlalu berasa. Buat kalian yang sangat concern banget bahwa kopi itu nggak boleh pahit, untuk specialty single origin, kalau saya kopi itu harus ada texturing pahitnya, kalau nggak bukan kopi buat saya. Ya beda-beda lah tiap orang ya. Panas enak banget, enak, surprise. Acidity-nya fruity, nggak ganggu. Udah enak. Udah lama ya semenjak saya kena corona, nggak bisa mencicipi kopi. Sekarang saya penciuman udah kembali normal, teman-teman. Penciuman udah kembali normal, tajam, bisa mencium kopi dengan detail, kurang lebih lah, sok detail. Udah enak banget. Buat saya ini enak. Walaupun sekali lagi binnya bin small untuk Ethiopia, tapi memang nanti gini. Kan saya selalu bilang, kok saya selalu dapat bin yang small ya. Tapi si Guji Messina buat saya itu bukan kategori small sih, dia mungkin ada di area AB, enggak sih, ada di area A mungkin ya si Guji Messina, tapi bukan AA. Kita akan coba nanti, saya kalau ada budget, saya akan beli Ethiopia ataupun si Kenya yang di bin AB, yang di bin AA. AA itu very large, AB itu gabungan dari A dan B, ada B. Kata apa nih? Sebentar ya. Oke, tadi ada sempat gangguan sejenak. Kita akan lanjutkan ngopi. Habis itu saya closing ya. Oke. Closing. Bagi dong coklat, aku mau. Yang punya aku, tapi yang punya aku coklatnya.
yang gede, yang satu lagi, yang rich. Oke. Kita akan closing. Saya baru pakai satu metode. Saya belum bisa memutuskan, tapi untuk harga 160, binnya bukan bin AA, bukan bin AB, bukan bin A atau B mungkin, atau bahkan jatuhnya bin C, saya juga nggak tahu. Saya mesti bandingin nanti dengan bin. Thank you. Aduh, satu aja segini bro. Balikin. Thank you. Jadi nanti kita akan cek bin AB versi Afrika kayak gimana ya, atau bin AA versi Afrika kayak gimana. Sementara untuk bin ini enak outputnya, tapi untuk harga nggak enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Bersih, tahu. Sehat terus, sukses terus, jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Oke? Ciao.